Pemirsa, Kepala Staf Presiden Muldoko membantah Istana mengarahkan KPK untuk memeriksa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Muldoko memastikan Istana tidak ikut campur dalam proses hukum di KPK. Saya melihatnya bukan itu. Saya melihatnya bukan di situ. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin yang menjadi pertimbangan dari KPK. Sejumlah pihak juga menilai bahwa arahan apa lagi? Pak, sejumlah pihak kan menilai bahwa Harun ini bisa ditangkap dalam waktu dekat, Pak. Istana sendiri yakin KPK bisa menangkap Harun dalam waktu dekat, Pak? Ya, mestinya bisa. Pemirsa, kita akan segera memulai diskusi bersama tim penasihat hukum Kusnadi Alfon Kurnia Palma dan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Saya akan ke Pak Alfon terlebih dahulu. Pak Alfon, pada saat memenuhi panggilan KPK pada Rabu kemarin, klien Anda Kusnadi mengaku pernah bertemu dengan buronan KPK Harun Masiku. Kapan dan di mana tepatnya pertemuan terjadi? Ya, baik. Terima kasih Mbak Fitri, Mas Kurnia. Intinya sebenarnya begini ya. Yang namanya Kusnadi itu kan sebagai asisten dari Mas Hasto gitu ya, sebagai sekjen suatu partai. Nah, jadi dia tuh bertemu banyak orang gitu. Nah, kemudian kalau misal bertemu dengan banyak orang, misal contoh bertemu dengan Harun Masiku, apakah itu menandakan ada sesuatu hal yang melanggar perbuatan melawan hukum? Kan belum tentu sebenarnya kan. Dan kemudian sebenarnya harus dipertanyakan lagi, apakah memang pada saat pemeriksaan kemarin itu KPK dalam melakukan proses penyidikan itu menanyakan hal-hal yang memang menyasar kepada pertanyaan di mana pada saat ini dan bagaimana caranya saksi yang diperiksa itu bisa membuat terang keberadaan dari Harun Masiku sebenarnya. Oke, baik. Pak Alfon, kembali pada jawaban dari Pak Kusnadi yang mengatakan pernah, ini artinya apa? Pernah bertemu Harun Masiku pada saat statusnya sudah menjadi buron atau seperti apa? Sebelum terjadinya pemeriksaan sebenarnya. Kan ini kan sebenarnya Kusnadi sudah menjadi asisten dari Hasto sebelum terjadinya pencarian pada Harun Masiku itu. Nah, oleh sebab itu makanya kalau misalnya dikatakan pernah. Tapi pertanyaan betul kata Mbak Fitri, apakah pada saat sebelum atau sesudah gitu kan? Sebelum gitu. Jadi pertanyaan yang ditanyakan itu sebelum. Dan di mana pertemuannya Pak Alfon? Ya, kalau itu kan kalau sepengetahuan yang saya dengar ya, itu ya di acara kepartaian. Gitu. Artinya siapa saja pada saat itu yang bertemu dengan Harun Masiku? Lah, kalau itu sudah sangat mendetail kan, dan kemudian juga itu yang dipertanyakan pada saat kemarin cuma apakah pernah ya? Dibilang pernah memang gitu kan, dan itu pun ya sebelum adanya proses penyidikan ketika ada dugaan tindak pidana ketika itu. Nah, jadi waktu kalau pertemuannya apakah sebelum atau sesudah tahun 2020, Pak Alfon? Sebelum tahun 2020 kan. Karena itu kan proses penyidikan di tahun 2020. Ditambah dengan satu lagi sprindik di tahun 2023. Nah, sebenarnya ketemuannya itu sebelum adanya sprindik tahun 2020. Oke. Pada saat kemarin KPK memeriksa Kusnadi, apakah pertanyaan ataupun penyidik mempertanyakan mengenai lokasi keberadaan dari Harun Masiku? Iya, penguasa saya mendengar iya ya, tetapi dia klien kami itu mengatakan tidak tahu gitu. Tidak tahu di mana pada saat ini Harun Masiku, keberadaannya ya. Tapi sih sebenarnya yang perlu klarifikasi lebih dalam itu sebenarnya itu cuma 3 pertanyaan besar ya yang mengarah kepada bagaimana mengungkap tentang Harun Masiku itu sendiri. Misal contoh begini, apakah pernah ketemu dengan HM? Satu, apakah tahu pertemuan di PT IKA dan kemudian kenal dengan HM? 3 pertanyaan itu. Dan itu sebenarnya tidak menggali terkait dengan apa yang semestinya
yang semestinya diingin tahu gitu kan oleh seorang penyidik gitu kan. Nah, Oke. seharusnya kalau misalnya penyidik harus menggali lebih dalam. Nah, ini yang ditanyakan itu oleh penyidik kan lebih terkait dengan pertanyaan apa kegiatan dari Hasto Kristianto, apa selalu membawa agenda. Maksudnya ini agenda merah putih yang disita ya. Dan Baik. kemudian bisnis dari Hasto Kristianto. Ini kan sebenarnya nggak ada relevansinya sama sekali sebenarnya gitu Oke. kan. Nah, Baik. jadi intinya memang dipertanyakan apakah memang pada saat ini serius untuk mencari tahu keberadaan dari Harun Masiku itu sendiri. Itu menarik apa dikatakan oleh teman-teman tadi gitu kan. Sebenarnya apakah memang serius mencari ini atau tidak sebenarnya gitu. Oke. Bahkan juga Baik. kalau saya mencermati sebenarnya ada keraguan begitu sebenarnya gitu kan. Oke, Itu sih mengenai kira-kira, keseriusan. Mbak. Oke, Pak Alfon, mengenai keseriusan KPK ini juga kemudian menjadi pertanyaan dari publik juga. Kita ke Mas Kurnia, Anda menilai bagaimana sebetulnya strategi ataupun keseriusan KPK dalam memburu Harun Masiku? Ya, sejak awal dalam kasus pergantian antar waktu DPR RI yang mulai disidik KPK pada Januari tahun 2020, kami memang skeptis melihat tindakan KPK. Bagi kami, Mbak Fitri, KPK itu bukan tidak mampu meringkus Harun Masiku, namun tidak mau. Karena segala macam daya, sumber daya manusia yang berkualitas dengan alat dan lain sebagainya, pengalaman dan rekam jejak KPK, hal itu sebenarnya sangat mungkin untuk dilakukan oleh KPK. Maka dari itu, kami mendorong agar proses hukum sekarang, karena KPK sudah mulai memanggil beberapa pihak, ada Pak Wahyu Setiawan, ada Pak Hasto Kristianto bersama dengan staf-stafnya, kami mendorong agar kasus ini segera dituntaskan. Tidak hanya terkait dengan peringkusan atau menangkap Harun Masiku, namun yang harus digali lebih lanjut adalah kami yakin, Mbak Fitri, kalau dikatakan suap Harun Masiku itu lebih dari 500 juta rupiah, maka yang harus digali oleh KPK, apakah dana ratusan juta rupiah tersebut murni dana Harun itu atau ada sponsor tertentu, atau ada yang mendanai, itu satu hal. Kemudian yang kedua, kami juga mendorong agar KPK dapat menerbitkan surat perintah penyelidikan atas dugaan obstruction of justice terkait dengan pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Harun Masiku namun mendiamkan atau bahkan membantu pelarian Harun Masiku. Keterangan saudara Kusnadi itu penting di dalam, sekalipun tadi Bang Alfon sudah mengklarifikasi bahwa komunikasi itu terjalin sebelum kasus ini mencuat ke publik. Namun jangan lupa Mbak Fitri, ada handphone Pak Hasto dan Kusnadi yang disita. Dari sana kami berharap agar benar-benar dikembangkan, dilacak apakah pernah ada komunikasi directly secara langsung antara mereka dengan saudara Harun Masiku. Demikian. Oke. Kita juga ingin mendengar bagaimana sebetulnya sudut pandang dari KPK, namun pihak dari KPK tidak bisa bergabung dalam diskusi untuk malam hari ini. Saya akan kembali ke Pak Alfon. Pak Alfon, dalam penyitaan dari ponsel yang dimiliki oleh Pak Hasto dan juga Kusnadi, apakah KPK akan menemukan informasi mengenai komunikasi langsung yang terjadi antara Harun Masiku dengan mungkin Kusnadi ataupun Sekjen PDIP? Jadi gini ya Mbak Fitri ya, makanya sedari awal kita itu mempermasalahkan terkait dengan pemanggilan dari Kusnadi ya. Nah, ini kan sebenarnya tidak proper, tidak sesuai dengan hukum. Kenapa? Orang itu ketika pengen dipanggil, itu harus ada suratnya. Kemudian ketika diperiksa, itu harus ada berita acara pemeriksaannya. Nah, ini kan keduanya nggak ada ya. Tahu-tahu ini sudah ada aja, sudah penggeledahan, penyitaan, dan kemudian berita acaranya. Betul bahwa pada saat tertentu aparat hukum itu dapat gitu ya menggeledah secara langsung gitu ya seketika dan menyita gitu kan. Tapi dalam kondisi seseorang memang dicurigai gitu kan. Ketika misalnya contoh begini, ada seseorang itu mengendap-endap dalam di luar rumah gitu kan. Itu dia dikenal di warga sekitar. Kan gitu. Itu seketika bisa digeledah dan kemudian dilakukan penyitaan. Ini kan enggak. Orang yang menemani, mendampingi seorang Hasto Kristianto gitu kan, dan kemudian dipanggil, kan gitu. Nah, apakah ini diperbolehkan? Kan tidak diperbolehkan.
Nah, itu kan sudah melanggar hukum. Nah, karena dia sudah melanggar hukum, seluruh barang-barang yang telah disita tersebut dan tanda terimanya itu diindikasikan kuat atau kita duga ya ada apa namanya pemalsuan gitu ya. Karena awalnya di bulan April berubah menjadi 10 Juni gitu ya. Itu menjadi tidak sah. Oke. Ini ada prinsip hukum gini ya, berdasarkan Baik, Pak prinsip Alfon. pengecualian atau exclusionary rules ya. Nah, dalam konteks itu, kalau semisalnya buah yang jatuh dari pohon yang beracun, itu jangan dimakan. Oke, Kan gitu. baik Pak Alfon, tapi Sekarang, pertanyaannya, apakah KPK akan menemukan bukti ada komunikasi antara Pak Kusnadi, Pak Hasto dengan Harun Masiku? sebelum membaca menjelaskan itu, sebenarnya dalam dugaan pidana, dua alat bukti yang bisa mengarahkan pada penyidikan itu adalah dua alat bukti yang sah. Sekarang, pertanyaannya, apakah alat bukti yang didapatkan itu adalah alat bukti yang sah? Oke. Oke, untuk membuka suatu kejahatan, jangan melakukan kejahatan baru. Baik. Karena begini Mbak, pidana itu ibarat mata pisau, dua-duanya itu tajam. Pegangannya itu dipegang oleh aparat hukum. Jangan sampai penyidik sudah memegang pisau sebagai pidana tersebut itu disalahgunakan gitu. Karena kalau misal disalahgunakan, ini akan berbahaya. Apalagi kalau semisalnya itu untuk kepentingan dari penyidik pribadi, gitu. Nah itu sangat berbahaya, gitu. Nah oleh sebab itu makanya KUHP mengatur itu dua alat bukti yang sah. Kalau didapat secara tidak sah, itu tidak bisa dipergunakan. Jadi sebenarnya sudah menjawab. Apakah bisa ke dalam situ? Saya tidak bisa mengatakan itu, gitu kan? Karena kita menilai bahwa dua alat-alat yang disita pada saat ini kita nilai tidak sah, gitu. Oke, baik. Saya akan kembali ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, tadi kan Anda mengatakan kemudian KPK tidak hanya kemudian harus memburu Harun Masiku, tapi juga harus mengusut tuntas sponsor ataupun pihak-pihak yang membantu peralihan dari Harun Masiku ini. Apakah kemudian KPK juga harus mengenakan pasal perintangan penyidikan, Mas Kurnia? Ya, sebelum masuk ke sana, Mbak Fitri, sekarang ini kan kalau ada pengusutan kasus hukum, biasanya langsung diikuti dengan narasi-narasi politik. Seolah-olah karena kritis itu, kemudian langkah KPK itu seperti dikontrol oleh pihak tertentu. Bagi kami, Mbak Fitri, itu narasi yang amat sangat berlebihan. Terkait dengan proses hukum yang dilakukan oleh KPK, misalnya salah satu upaya paksa penyitaan, mari kita berandai-andai. Ketika penyidik memeriksa seseorang, kemudian penyidik itu menanyakan di mana handphone saudara, karena handphone saudara penting untuk kami teliti lebih lanjut, kami sita. Kemudian orang itu mengatakan tidak ada handphone sama saya. Lalu penyidik memanggil stafnya, kemudian meminta handphone tersebut dan ketemu. Apakah itu adalah langkah hukum yang keliru? Bagi kami, langkah penyidik KPK sudah tepat. Apalagi Mbak Fitri dikatakan ditinggalin di satu ruangan dingin, dibentak-bentak. Jangan lupa, setiap sudut ruangan KPK itu ada CCTV, gambar, dan suara. Mudah saja pembuktiannya. Bagipun kalau memang ada pelanggaran etik, tentu itu adalah hak dari Kusnadi atau Hasto Kristianto mempersoalkan melalui mekanisme pra-peradilan atau di Dewan Pengawas. Kembali ke pertanyaan Mbak Fitri tadi, bagi kami sangat penting Mbak Fitri. Agar apa? Agar kotak Pandoranya terbuka. 4 tahun saudara Harun Masiku ini kabur, sementara sebelum tahun 2020 kita tidak pernah mendengar siapa ini Harun Masiku. Maka dari itu ini penting ditelisik lebih lanjut untuk menggali siapa saja yang pernah berkomunikasi, mengetahui, melindungi, menyembunyikan Harun Masiku, itu harus diusut. Jadi Mbak Fitri ini bisa paralel. Satu mengusut indikasi suap, satu obstruction of justice. Tidak mesti saling mendahului. Namun tadi yang saya sampaikan, kami juga tetap mendorong agar saudara Harun Masiku segera diringkus oleh KPK dan sangat tidak penting pernyataan pimpinan KPK yang tadi juga sempat diulas oleh PT Metro TV, Pak Alexander Marwata yang mengatakan seminggu ke depan. Justru itu memberikan kode kepada Harun Masiku untuk kembali kabur dari intayan Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian, Baik, saya akan kembali ke Pak Alfon. Pak Alfon, apakah Pak Kusnadi sendiri mengetahui atau kenal dengan dua mahasiswa yang beberapa minggu lalu dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku? Wah, itu saya tidak tahu ya. Apakah memang
Mas Kusnadi itu tahu ya dengan dua mahasiswa tersebut ya. Tapi intinya begini sih sebenarnya Mbak Fitri, bahwa pada saat ini kita setuju ya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi gitu ya. Tetapi kan kadang-kadang ini kan bersinggungan dengan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia ya. Dan ini kan sebenarnya menjadi azas. Nah, azas itu sebenarnya kan meta kaidah dari suatu penyelenggaraan pemberantasan pelaksanaan dari KPK itu sendiri. Nah, sekarang kalau semisalnya proses penyidikan itu melanggar hak asasi manusia itu melanggar dari hukum gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus menyeimbangkan antara pemberantasan dalam artian crime control dengan due process of law. Itu yang paling penting sih sebenarnya pada saat ini gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan apakah memang pada saat ini bukti-bukti situ memang mengarah atau tidak, sebenarnya bisa diketahui oleh publik ya. Misal contohnya begini, agenda. Apakah agenda buku warna merah putih itu memang relevan untuk mencari gitu ya. Dan kemudian apakah ATM itu juga relevan. Dan apakah misalnya contohnya handphone Kusnadi itu juga relevan gitu ya. Nah, ini merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan. Itu merupakan fakta-fakta menjadi suatu preposisi untuk memastikan dan menyimpulkan bahwa di situ memang bisa membantu penyidik menemukan dugaan tindak pidana dan juga menemukan di mana itu Harun Masiku gitu. Nah, satu hal yang penting pada saat ini adalah saya percaya ketika KPK memang secara proper gitu ya. Tapi sepertinya kok saya tidak mengenal gitu kan. Misal contoh begini. Pemanggilan tanpa surat pemanggilan, pemeriksaan tanpa BAP, kemudian memanggil dengan menggunakan masker, kemudian membohongi Kusnadi, kemudian membentak, dan kemudian setelah itu mengumbar tentang keberadaan dari HM gitu ya. Nah, apakah hal-hal seperti itu bisa meyakinkan kita ini memang punya perspektif berdimensi penegakan hukum atau tidak? Nah, itu baik Pak Alfon, sayangnya kita ada gitu. keterbatasan durasi untuk membahas diskusi ini lebih mendalam, tapi kita harapkan dan kita tunggu bagaimana kinerja KPK berikutnya, apakah akan berhasil menangkap Harun Masiku atau seperti apa. Terima kasih Pak Alfon dan juga Mas Kurnia telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.